Selamat pagi Pak Amrozi. Selamat pagi, Samsul. Ya, semoga sehat Pak. Alhamdulillah, sehat semua. Pak Amrozi, hari ini saya akan sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana Pak Amrozi sebagai kepala sekolah. Jadi Pak Amrozi sudah 4 periode Pak ya. Iya. 4 periode tentunya sudah banyak pengalaman tentang pengambilan sebuah keputusan. Artinya ada kasus-kasus kemudian mengambil sebuah keputusan, mengambil ibaratnya keputusan yang terjadi itu bagaimana. Nanti saya minta pengalaman Pak Amrozi, kemudian juga sharing-sharing kepada saya untuk ibaratnya biar saya pun paham terkait. Oke, yang pertama nih Pak, tentunya Pak Amrozi paham tentang adanya kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana cara Pak Amrozi mengidentifikasi bahwa ada sebuah kasus, oh ini dilema etika, oh ini rujukan moral, itu bagaimana? Oh, ya. Terima kasih. Ini saya luruskan ya, saya bukan sudah 4 periode, tapi saya masuk periode 4. Oh iya. Ya, jadi periode 3 selesai, sekarang diberi amal lagi masuk periode ke-4. Ya. Kemudian untuk masalah identifikasi itu kita lihat saja, di situ ada perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan atau enggak. Nah, kalau ada perbedaan, mengarahnya ke apa? Apakah itu hanya masalah kegiatannya atau masalah pengambilan suatu keuntungan? Nah, itu akan kita lihat di situ. Kalau hanya etika itu kan, oh ini perbedaan kepentingan dengan kegiatan saja, bukan malah pada keuntungan pribadi. Itu saya kira mudah dilihat di situ. Jadi identifikasinya cukup melihat apa kepentingannya. Iya, betul. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah Pak Amrozi dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika seperti itu? Iya. Ya, ini harus kita identifikasi secara rinci. Ya, diperinci. Kalau kegiatannya A ini apa saja, tujuannya apa saja, kemudian kalau B itu kegiatannya tujuan apa saja. Nah, dibandingkan ini dari keduanya ini mana yang akan lebih baik untuk sekolah, semacam itu ya. Kita pertimbangkan dampak-dampaknya sampai sejauh mana nanti berdampak pada kegiatan sekolah. Jadi untuk langkah-langkahnya dilihat dulu, nanti ibaratnya hasilnya ya, negatif positifnya untuk sekolah gitu. Ya. Oke. Kemudian mungkin Pak Amrozi punya cara yang efektif dalam pengambilan keputusan. Iya. Cara mengambil keputusan itu kalau kita sudah punya rincian masing-masing problematika yang ada, itu kita sampaikan secara resmi, secara utuh lengkap kepada teman-teman terkait, panitia terkait misalnya. Kita sampaikan kalau kegiatannya A itu nanti dampaknya semacam ini, kegiatannya B dampaknya semacam ini. Nah, kepala sekolah akan mengambil keputusan yang memungkinkan dampaknya paling kecil kalau seandainya terjadi dilema semacam itu, yang berdampak negatif paling kecil lah, itu yang akan kita ambil sebagai suatu keputusan. Tadi dipikirkan terlebih dahulu, kemudian dimusyawarahkan dan mengambil keputusan yang berdampak negatif paling kecil bagi sekolah gitu ya. Tapi semuanya harus kita sampaikan apa yang melandasi keputusan itu sehingga mereka bisa menerima. Ya, jadi terbuka gitu. Iya, terbuka. Dalam kasus yang selama ini Pak Amrozi tangani atau yang ibaratnya sebagai Pak Amrozi hadapi, ada nggak tantangan dalam kasus dalam mengambil keputusan? Oh iya. Kalau tantangan itu pasti ada. Ya. Yang bisa menerima, yang sesuai dengan harapannya pasti mendukung. Yang tidak bisa, tidak sejalan itu pasti gelo, ya kecewa. Nah, tantangan terbesar adalah yang gelo ini nanti menurun kinerjanya dan otomatis menurunkan kinerja sekolah secara komprehensif. Itu tantangannya itu sudah pasti semacam itu.
tetap pasti ada tantangan yang terjadi, efek dampak yang terjadi ya. Iya betul. Apalagi kepada orang yang ibaratnya tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena tidak semua orang itu bisa memuaskan semua orang itu ya. Betul, betul, iya. Nah, kalau dalam suatu masalah atau pengambilan keputusan ini, Pak Amrozi membuat jadwal atau menyelesaikan langsung ketika ada masalah didengar atau diketahui langsung ditangani, atau dibuat jadwal dulu atau bagaimana? Iya. Jadwal itu pasti. Meskipun time frame-nya bisa berbeda-beda. Kasusnya kecil atau kasusnya besar. Kalau besar mesti time frame-nya ada itu semakin lebar gitu ya. Kalau kasus kecil tetap dijadwal dengan skala waktu yang relatif kecil. Karena apa? Yang pertama kita harus merenung dulu. Ini kasusnya seperti apa? Diperinci ya. Kalau kita sering menganalisis SWOT dan sebagainya, itu tanpa ditulis pun kita sudah harus semacam setiap kasus, setiap permasalahan itu harus ada analisis SWOT ya, kalau secara resmi ya. Tapi kan kita sebagai umum tidak harus dibahas semacam itu. Ini karena kita sudah sering ya, itu harus kita renungkan dulu, harus kita rinci, dipertimbangkan secara matang, dikomunikasikan secara lengkap, baru diambil keputusan. Jadi yang namanya penjadwalan itu pasti harus, meskipun masing-masing kasus bisa berbeda-beda. Dalam menyelesaikan masalah perlu menjadwalkan agar perlu sekali masalah ini diselesaikan dengan baik, karena kalau dari jadwal berarti kan terencana. Iya betul. Dan langsung nanti kita melangsungkan malah bisa jadi tidak tepat. Hasilnya dampaknya lebih buruk dari yang kita harapkan. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Amrozi dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan ini kalau saya rasakan ada dua ya. Internal dari diri pribadi di sekolah, dan eksternal adalah teman-teman atau ini keluarga besar dari sekolah. Kalau internal itu alhamdulillah saya sudah punya pengalaman cukup lama sehingga mempunyai kompetensi yang semakin meningkat ya, dari pembelajaran awal sampai sekarang ya, itu punya pengalaman yang sudah cukup sehingga insya Allah ya mempunyai kompetensi lebih daripada kepala yang awal. Ini internalnya. Kalau eksternalnya ya kami tetap menjalin suatu komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman. Kita sampaikan apa adanya, realitas dan objektif, sehingga kalau kita memutuskan itu banyak teman-teman yang mendukung. Tanpa dukungan teman-teman semua, itu apa yang kita putuskan tidak akan efektif berjalan. Tapi kita memutuskan itu harus objektif, artinya betul-betul berdampak baik pada semuanya. Ya, jadi memang merugikan satu sisi ya, tapi mempunyai keuntungan atau didukung oleh teman yang lebih banyak. Itulah faktor pendukungnya. Jadi baik itu internal maupun eksternal harus sinergi sehingga memutuskan suatu keputusan yang terbaik bagi sekolah. Jadi dalam faktor-faktornya yang Pak Amrozi juga internal dan eksternal. Nah, internal dari Pak Amrozi sendiri, eksternal dari teman-teman, karena nanti keputusan itu ibaratkan hasil keputusan bersama. Iya. Nah ini pertanyaan Pak. Dari semua yang telah disampaikan oleh Pak Amrozi, pembelajaran apa yang Pak Amrozi dapat atau Pak Amrozi petik dari pengalaman Pak Amrozi dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang kita ambil ya dari setiap kasus, semakin banyak kita menyelesaikan kasus, itu semakin kita pintar ya, semakin kita mempunyai peningkatan kompetensi. Jadi kita selalu dihadapkan pada kasus-kasus. Nah, penyelesaian yang lama semacam ini dampaknya seperti apa, kalau semacam ini dampaknya seperti apa, sehingga kita bisa semakin dewasa, semakin pintar, semakin berkompeten. Itu pembelajaran kita. Jadi kalau seandainya kita menyikapi, mengambil solusi dalam setiap kasus yang ada. Jadi semakin kita belajar, semakin kita sering memutuskan suatu masalah, semakin kita akan berkompetisi juga ya. Betul. Dan
belajar dari permasalahan yang sudah terjadi. tentunya kalau ini 4 dari salah hari ini adalah 4 periode penjelasan periode tentunya pengalaman yang luar biasa. Iya. Seperti itu. Satu lagi Mas, kita harus selalu merefleksi diri. Meskipun tidak harus dari diri kita, kadang-kadang kita juga secara tidak langsung memancing orang berpendapat. Nah, oh ternyata apa yang kita tuliskan itu mereka senang. Nah, itu refleksi itu juga penting. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak, udah waktunya saya benar-benar luar biasa dapat pengalaman yang ibaratnya belum pernah saya ibarat tahu ya, karena saya belum pernah menjadi seorang pemimpin. Saya selama ini ibaratnya menjadi yang dipimpin gitu Pak. Jadi selama yang saya rasakan juga waktu para Amrozi itu benar-benar Amrozi itu seorang pemimpin yang visioner Pak. Saya visioner, misalnya punya perkiraan masa depan atau perkiraan apa yang akan terjadi itu bisa dibuktikan gitu Pak. Nah, terima kasih Pak untuk hari ini, untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih, semoga saya bisa ibaratnya menimba ilmu dari Pak Amrozi lebih banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, semoga sukses. Selamat pagi Pak Zainal. Ya, selamat pagi Pak Yusuf. Ada yang bisa saya bantu? Nanti saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman Pak Zainal ya, sebagai ibaratnya tentunya sebagai wakakurikulum Pak Zainal pernah ibaratnya mempunyai masalah, punya kasus yang pernah dialami Pak Zainal. Dalam menghadapi suatu kasus Pak Zainal tentunya ada 2 kasus, mungkin dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu benar melawan benar, kalau bujukan moral itu benar melawan salah. Nah, kalau menurut dari Pak Zainal, cara mengidentifikasi oh ini kasus dilema etika, oh ini kasus yang bujukan moral itu bagaimana cara Pak? Kalau dilema etika itu kan kaitannya dengan benar dan salah gitu. Iya, benar lawan benar. Oh, benar lawan benar. Oke. Dalam hal itu ya kita melihat bagaimana latar belakang kasus itu yang pertama. Yang kedua kan kalau sudah tahu latar belakangnya, kemudian kan kita identifikasi dulu. Identifikasi itu kemudian kita cari solusi yang terbaik, karena semuanya benar. Tapi kan benar itu tentunya ada benar menurut pendapat siapa. Dalam hal ini yang kita utamakan yang benar menurut aturan-aturan, norma-norma, etika-etika yang berlaku, dan benar mungkin secara kelembagaan yang ada di aturan di sekolah kita. Itu seperti itu. Jadi harus dilihat dulu latar belakangnya apakah benar secara dari sudut pandang yang mana begitu lah ya. Dan kalau nanti ibaratnya dampak negatif atau positifnya ke depan itu satu lembaga bagaimana begitu ya. Jadi sesuatu yang benar itu kalau itu dan melawan yang benar itu ya tentunya memang kalau kebenaran sesungguhnya kan ada pada yang berkuasa. Tapi yang jelas sesuatu itu juga harus diputuskan dengan bijak. Artinya ya benar untuk semuanya, kalau bisa seperti itu, bukan benar untuk pribadi tapi benar untuk semuanya dan untuk kepentingan jangka panjang. Itu juga dari agama, dari aturan-aturan pemerintah, kemudian dari lembaga itu sendiri kedepannya mau seperti apa, demi selamat semuanya lah. Jadi kebenaran secara universal begitu Pak? Iya, sangat objektif ya. Nah, kalau Pak Zainal menghadapi suatu kasus dilema etika benar melawan benar ini, cara pengambilan keputusan, langkah-langkahnya bagaimana Pak untuk mengambil keputusan? Dari yang benar dan yang benar ya. Iya. Nah, tentunya kan semuanya menganggap benar. Padahal kita harus memilih salah satu. Keputusannya bagaimana? Ya, keputusannya bagaimana itu ya kita berikan kita ajak untuk secara persuasif ya terhadap personal mungkin kalau personal, kalau kelompok yang punya masalah kita duduk bersama dan kita jelaskan menurut aturan yang ada di lembaga seperti apa, kemudian menurut norma-norma yang ada yang berlaku itu bagaimana, dan kemudian dari
aturan pemerintah seperti apa. Nah, tentu kita bisa memutuskan, dan itu bukan untuk pembenaran sekelompok orang tertentu, tapi nanti yang benar itu, yang memang benar-benar paling benar dan diakui kebenarannya oleh bersama itu, yaitu yang akan kita pakai. Bukan berarti yang lain juga kita kesampingkan, tapi tetap harus harus mau menerima ya satu keputusan yang dianggap setelah kita musyawarahkan bersama itu kita bisa saling menerima dan ada toleransi gitu. Jadi langkahnya Pak Zainal nanti memusyawarahkan bersama, kemudian memutuskan hasilnya. Nah, walaupun memang keputusannya kita yakin bahwa ada salah satu pihak yang dirugikan itu enggak puas, tapi kan kita melihat dari segi kemanfaatan bersama gitu ya. Bersama enggak, kalau sudah dijelaskan itu kedepannya efeknya seperti apa. Kalau satu diambil ini nanti efeknya ini, kalau ini mungkin yang diambil ini, yang satunya efeknya juga ada juga, nanti kan kita bisa bisa mengerti gitu, memahami dan memaklumi kenapa yang diambil keputusan yang ini, padahal semuanya mungkin benar gitu ya. Tapi itu kan demi untuk semuanya, demi untuk masa depan, demi jangka panjang, bukan untuk demi waktu yang singkat gitu juga. Itu seperti itu. Karena memang kita semuanya tidak bisa memuaskan semua orang gitu, pasti bisa, mesti ada yang kecewa, tapi ya itulah. Nah, sekarang Pak Zainal ini punya cara efektif tidak dalam mengambil keputusan seperti kasus seperti ini? Punya cara efektif tidak? Ya caranya yaitu tadi Pak, kan masing-masing ingin mencari pembenaran sendiri, dan tentunya semuanya kuat dengan pendiriannya. Dan kalau data-data mungkin alasan-alasannya juga mereka sangat mungkin punya lengkap. Nah, salah satu cara tersebut ya itu harus dimusyawarahkan. Salah satunya kita itu kan orang Indonesia gitu ya, harusnya kan bisa segala permasalahan yang benar menurut saya itu kan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan yang diambil bersama berdasarkan hasil musyawarah. Kalau itu sudah diputuskan bersama, sehingga masing-masing pihak itu nanti tidak akan kecewa di belakang hari, meskipun awalnya mereka punya kebenaran, tapi setelah dimusyawarahkan bersama, kemudian diuraikan permasalahan seperti apa, kemudian masing-masing memberi argumentasi sebaiknya bagaimana ke depannya. Nah, itulah yang kita putuskan. Jadi selanjutnya saya kira bukan saya yang harus mengambil putusan, tapi keputusan itu dibangun bersama dengan kesadaran, oh ternyata yang paling benar adalah ini. Jadi bukan dari saya pribadi, tetapi setelah melihat masing-masing yang punya permasalahan tadi satukan pendapat, dan pendapat yang diputuskan itu mengandung yang paling benar gitu loh, yang benar harus diikuti bersama. Dan itu tentunya akhirnya menyadari ternyata kita mungkin ya harus seperti ini. Jadi putusannya dimusyawarahkan ternyata. Jadi cara paling efektif itu adalah musyawarah. Nah, ya sebut saya itu karena itu sudah musyawarah berarti hasil dari keputusan bersama. Kemudian di kemudian hari kita tidak saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Dan keputusan diambil itu tentunya keputusan. Nah, kalau itu tidak bisa selesai misalnya masing-masing bisa saling merasa benar sendiri, dan masing-masing itu kuat dengan pendiriannya. Nah, kita kembali kalau seperti itu, nah aturan yang berlaku seperti apa, itu baru untuk bisa mengambil keputusan. Itu pun senjata terakhir. Saya kira dengan musyawarah itu mudah kok. Oleh itu kalau kita pendekatan persuasi yang kita ambil dari hati ke hati, kita ajak bicara, nanti kemudian kita sentuh bagaimana mengurai masalah itu, saya kira ya bisa terselesaikan, tidak harus kaku. Seperti itu. Nah, tantangan yang pernah Pak Zainal ini alami dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Kalau pernah nggak pengalaman dalam menghadapi tantangan? Saya kira namanya bekerja ya, namanya permasalahan itu kadang timbulnya mendadak. Ya ada saja. Ya. Misalnya contohnya anak itu kan mendekati ujian kemarin pernah ada. Nah itu sudah dia merasa benar mungkin tidak ikut ujian, harapannya bisa lulus, tapi kan nggak bisa karena aturan. Kemudian kita yang ngalah, kita persuasi. Ya. Meskipun anak itu sendiri kita ajak persuasi itu karena pergaulan, karena macam-macam ya, banyak faktor yang berpengaruh itu ya agak sulit juga. Tetapi nyatanya anak itu juga bisa
kembali lagi ke sekolah gitu. Iya. Di sekolah setelah kita dekati dan anak itu mungkin setelah melanggar mengalami sendiri di masyarakat ternyata apa? Ternyata yang dianggap benar itu tidak benar setelah dia alami sendiri. Meskipun kita sudah berusaha untuk menyampaikan yang benar seperti ini, tapi itu kan kasuistis gitu ya, kasuistis dan pernah terjadi. Namun itu pun bisa diatasi karena terbukti anak itu mau mengikuti aturan kembali dan anak itu bisa lulus seperti itu. Jadi ada prosesnya. Jadi tantangannya itu Harus sabar, sabar ya. harus sabar, ulet, tekun, jangan putus asa karena itu menyangkut masa depan gitu ya, masa depan generasi. Kalau kita kan diburu gitu, menyangkut generasi masa depan anak, jangan sampai anak itu terpangkas masa depannya. Karena belum tentu yang sekarang itu menurut dia benar padahal tidak benar. Tapi setelah proses akhirnya dia bisa menyadari seperti itu. Jadi harus ulet, tekun, sabar gitu ya, telaten. Yang jelas ya yang mengutamakan segi kemanusiaan. Jadi dalam memutuskan itu kita harus melihat dampak kedepannya gitu. Depannya seperti apa. Itu yang menjadi tantangan ya. Nah, kalau Pak Azhar sendiri memiliki jadwal atau mungkin ketika ada kasus masalah dilema etika, apakah itu langsung ditangani langsung atau Pak Azhar dibuat jadwal dulu dalam penanganannya, mungkin butuh musyawarah atau bagaimana, atau langsung atau dijadwalkan dulu? Kalau di ini kan kita bicara lembaga ya, kita kan di lembaga. Di lembaga itu kan sudah ada job description, pembagian tugas masing-masing. Ada guru, ada wali kelas, ada PP. Nah, saya sendiri kan saat ini diberi amanah sebagai mata kurikulum. Terus saya lebih cenderung ke bagaimana agar kegiatan ABM itu bisa berjalan. Namun kadang-kadang juga guru sampai pada saya. Nah, saya pun harus menyikapi dan memberikan kontribusi kan ya. Karena kita kan teamwork sekarang, tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kalau ada permasalahan itu berjenjang dulu. Karena ada job description yang tentunya juga harus kita sadari dan kita juga menghormati profesi-profesi jabatan-jabatan tertentu dan itu semua sudah diatur oleh sekolah. Itu kaitan dengan etika. Maka langkah-langkahnya ya kalau permasalahan itu dari siswa kemudian di backup oleh guru mapel di kelas sudah selesai kan sudah nggak masalah. Kemudian manakala guru mapel itu belum bisa kan ke BP dan BP dan guru mapel saling kolaborasi. Kemudian wali kelas juga ditembusi. Kalau nanti itu juga belum selesai, mungkin kan bisa saja melibatkan guru yang lain termasuk saya. Kalau diberikan ada permasalahan ya saya bantu pemecahannya seperti apa. Contoh kasus kemarin langkah yang kita ambil ya, ada anak yang membawa HP padahal di aturan sekolah nggak boleh. Nah, lantas tapi dikembalikan pada siang hari pada orang tua, namun masih dilanggar kembali. Nah, guru itu kebetulan minta pendapat saya, bagaimana Pak sebaiknya? Nah, terus saya tanya, nah itu terjadi kapan? Ini sudah 2 kali Pak, yang kemarin waktu diambil orang tua pertama sudah membuat surat pernyataan belum Pak. Nah sekarang menurut saya ya karena HP itu sekarang penting zaman sekarang ya nanti tetap dikembalikan, tetapi untuk memberikan efek jera pada siswa agar siswa itu tidak membawa HP lagi karena aturan tidak boleh membawa HP, dan nanti harus ada aturan yang lebih tegas lagi karena tidak boleh membawa HP itu tentunya ada alasan itu demi anak itu konsentrasi belajar, tidak bermain HP. Sehingga saran saya ya kalau memang dikembalikan silahkan, tapi harus memberi efek jera. Karena gimana ya sekarang kalau kemarin diberikan pada orang tua tanpa surat pernyataan, sekarang diberi surat pernyataan. Itu seperti itu. Jadi bertahap berjenjang sesuai dengan derajat daripada pelanggarannya. Kita jangan berpikiran namanya anak-anak itu kan proses, dia mungkin belum tahu, belum paham. Nah kita harus tekun itu memberikan arahan seperti itu. Sehingga saya juga belum tanya lagi, tapi saya yakin anak itu kemarin saya sudah ketemu sendiri anaknya, saya tahu. Kemudian anaknya ya memang bilang anaknya, Pak kalau nggak saya bawa ini riskan di tempat saya dicuri. Lantas gimana? Nah sekarang solusinya itu kan yang penting tidak tercuri. Ya dibawa ke sekolah boleh, tetapi jangan dipanggil pas pembelajaran kecuali diberikan gurunya untuk pembelajaran. Nah solusinya gimana? Biar tidak hilang di rumah. Kalau di rumah titipkan. Itu pada siapa? Pada wali kelasmu atau pada BP. Nanti diambil pada saat pulang. Itu seperti itu.
Ini salah satu contoh seperti itu. Jadi dalam ibaratnya mengambil keputusan itu bisa situasional, bisa pada situasional, waktu ya. tersebut tidak selesaikan, Ya, bisa ya. juga dijadwalkan ibaratnya nanti Ya. kita selesaikan gitu ya. Ya. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Zainal dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Faktor-faktor yang Faktornya ya kebetulan kan di sekolah itu kan aturan sudah ada, dan guru-guru guru seluruh stakeholder sekolah kan sudah mendukung aturan itu. Itu salah satu faktor pendukungnya. SDM yang ada di lembaga kita itu sudah bagus. Yang kedua budaya kita saling mengingatkan, kemudian saling peduli gitu ya, berkolaborasi itu di antar teman tuh kepeduliannya tinggi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ya tentunya itu semua bisa berjalan dengan baik kalau timbul kesadaran, ya khususnya dari individu yang bersangkutan. Kesadaran itu bisa dibangun ya melalui budaya sekolah. Ya, budaya sekolah itu kan pintu cukanya ditertibkan, dan selalu kita mengadakan koordinasi. Kemudian orang tua di rumah juga perlu kayak gitu. Ya dari cukunya banyak sih sudah. Intinya SDM dan budaya sekolah itu sudah mendukung, sehingga kemungkinan pelanggaran itu kan terminimalisir. Gitu. Jadi faktor yang udah Pak Izan dalam itu salah satunya adalah SDM atau teman kerja, kemudian budaya sekolah itu sekolah sudah ya. Jadi ya luar biasa biar jadi ya bisa menjadi mungkin dari kesadaran juga ya gitu ya Pak ya. Yeah. Nah ini Pak yang terakhir Pak. Nah dari semua yang telah disampaikan tadi oleh Pak Zainal, pembelajaran apa yang dapat Pak Zainal petik dari pengalaman Pak Zainal sendiri pada saat mengambil keputusan? Ya, untuk apa yang saya alami ya, ini sudah agak lama ya di sini. Itu tentunya kita itu sebagai pihak yang dititipi oleh Tuhan ya, oleh Allah itu, dan dititipi oleh pemerintah dengan tugas kita. Itu kita ya harus selalu siap menerima amanah itu. Kemudian yang kedua kita sungguh-sungguh di dalam melayani ya, kita sebagai pelayan pada anak-anak didik kita. Yang kedua ya kita sebagai bapak, orang tua yang kedua, terus anak lagi orang tua yang kedua di sekolah untuk memberi ilmu yang bermanfaat, pengalaman pembelajaran. Siapa tahu nanti kedepannya itu ya harapannya kita anak sukses semua. Betul. Kita harus totalitas ya, kita dengan sungguh hati seperti itu. Selama kita di sekolah, saya bertugas dengan kesungguhan hati, apa yang bisa semaksimal mungkin yang bisa kita berikan pada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu dapat proses belajarnya itu bisa berkembang maksimal, kompetensinya tinggi, lulus dengan baik, membawa akhlak itu caranya, dan harapan kan sukses ke depannya. Itu harapan saya.